Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adadana ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, kita melanjutkan pembahasan kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anallah bi ulumi fi darain. Telah berkata pengarang kitab ini di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah, wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi lihadayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati dhahira wa annahu alaihi salatu wassalam sadiqun fi jami'i ma akhbaru bihi anillahi ta'ala. Di sini pengarang kitab mengatakan bahwasanya wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan, dia Allah mengutus junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdahu wa rasulahu, sebagai hambanya dan rasulnya, ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk, lihadayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim, sebagai petunjuk bagi mereka, penyempurna kehidupan dan tempat kembali mereka, wa ayyadahu bil mu'jizatiz zahirah, dan dia menguatkan beliau dengan berbagai mukjizat yang nyata, wa annahu alaihi salatu wassalamu sadiqun fi jami'i ma akhbaru bihi anillahi ta'ala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur atas segala kabar yang disampaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas satu persatu di sini, bahwasanya pengarang kitab menjelaskan tentang bagaimana Allah mengutus junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan rasulnya. Dia Allah mengutus maksudnya mengirimnya sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira bagi orang yang mau mengikutinya dengan pahala, dengan surga, dengan kedudukan yang mulia nanti di akhirat. Dan juga sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti ajarannya, bahwasanya nanti di akhirat mereka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Dan di sini musannif kitab ini ingin menerangkan kepada kita bahwasanya kita harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Rasul-Rasul Allah yang lainnya. Dia Allah mengutus junjungan kami Muhammad. Nama Muhammad ini adalah nama beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling utama di antara nama-namanya yang lain. Nama itu diberikan oleh kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib, di hari yang ke-7 setelah kelahirannya, yang terjadi setelah kematian ayahnya. Maka saat itu belum ada orang di Mekah atau di Jazirah Arab
yang bernama Muhammad. Masih belum banyak atau belum familiar kata itu. Oleh karena itu ketika kakek beliau Sayyidi Abdul Muttalib memberi nama cucunya ini dengan nama Muhammad, maka banyak yang bertanya, mengapa engkau memberikan nama Muhammad padahal tak ada nama itu pada kakek-kakekmu dan juga pada kaummu? Maka Abdul Muttalib menjawab, aku berharap agar cucuku ini nanti dipuji di langit dan di bumi. Dan Allah telah mewujudkan harapannya itu. Di dalam riwayat yang lain bahwasanya yang memberi nama Muhammad adalah ibunya sendiri. Waktu itu datang malaikat kepada ibunya dan berkata, engkau telah mengandung pemimpin para manusia, maka berilah ia nama Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah yang suci di tahun gajah pada bulan Rabiul Awal di hari Senin. Beliau juga diutus sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah di hari Senin setelah sempurna umurnya 40 tahun. Lalu beliau berhijrah atas perintah Allah ke kota Madinah yang disebut pula dengan kota Thayyibah, yang mana sebelum Rasul hijrah ke Madinah, Madinah ini bernama Yasrib. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke tempat itu disebabkan gangguan penduduk Mekah kepada dirinya dan juga para sahabatnya. Beliau SAW wafat di hari Senin di kota Madinatul Munawwarah pada saat umur beliau sekitar 63 tahun. Beliau juga dimakamkan di kota Madinah tersebut. Jadi inilah Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus tahu nasab beliau. Kita sebagai umat Islam harus tahu nasab beliau sebagaimana yang dulu pernah kami sampaikan di pertemuan yang lalu. Bahwasanya nasabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, terus hingga sampai ke Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Itu dari nasab jalur ayahnya. Dari jalur ibunya Aminah binti Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Jadi di sini ketemunya di kakeknya yang bernama Kilab terus ke atas sama. Merupakan kalangan terpandang dari suku Quraisy, suku yang paling mulia di Jazirah Arab saat itu, yaitu suku Quraisy. Hadirin pemirsa mustami'in, mustami'at Al-Barakat TV yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab ini. Wa annahu ta'ala ba'asa sayyidina Muhammad wa annahu ta'ala ba'asa sayyidina Muhammadan abdahu wa rasulahu. Bahwasanya dia Allah mengutus Sayyidina Muhammad sebagai hamba dan rasulnya. Beliau disifati dengan hamba karena ketawaduan beliau. Ini mengisyaratkan ketawaduan beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerendah hatian beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bentuk penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gelar hamba di sini merupakan gelar yang agung, bukan gelar yang terhina. Karena hamba menunjukkan seseorang itu tawadu, rendah hati, dan orang yang benar-benar menghambakan dirinya menjadi hamba yang sebenar-benarnya untuk tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah lebih senang dipanggil sebagai hambanya Allah, Abdullah. Jadi sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Maksud hambanya di sini yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Dia Allah yang menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar menjadi pemberi peringatan bagi semesta alam. Siapa hambanya ini? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga berfirman, fa'auha ilal abdihi ma'auha. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Dia mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan. Siapa hambanya yang diwahyukan ini? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja orang yang pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah, karena orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berendah hati, tawadhu, menghambakan dirinya kepada Allah dan tawadhu kepada manusia yang lain. Bagaimana dengan kita yang masih belum jelas kita nanti bagaimana akhir hidup kita? Mengapa kita tidak tawadhu? Karena orang yang tawadhu, yang merendahkan hatinya, maka Allah akan angkat derajatnya. Dan siapa yang meninggikan dirinya, maka Allah akan jatuhkan derajatnya. Maka hakikatnya orang yang tawadhu, merendahkan diri, maka sebenarnya dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang takabbur, orang yang merasa dirinya paling besar, paling bagus, maka itu akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saja senang disebut sebagai hamba. Aku makan sebagaimana hamba makan. Lihat Rasulullah kalau makan, ya, bagaimana kakinya diangkat satu seperti ini, ya. Kemudian yang satunya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya beliau itu sebagai hamba. Ini cara makannya seorang hamba. Cara duduknya seperti hamba. Nah, bagaimana jika Rasul saja itu senang dipanggil sebagai hamba, tawaduk, sedangkan kita takabur, kita sombong, kita ingin dimuliakan. Sedangkan Rasulullah SAW yang mulia, dia sangat tawaduk, sangat berendah hati. Terutama dia sangat ingin, beliau SAW sangat ingin menjadi hambanya Allah yang sebenar-benarnya. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya beliau salat malam hingga kakinya bengkak. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Kenapa engkau masih sholat malam sampai kakimu bengkak?" Apa jawabannya Rasulullah? "Apakah kau tidak senang melihatku sebagai hamba yang bersyukur?" Lihat bagaimana kerendahan hatian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdahu wa rasulahu. Kita lanjutkan, abdahu wa rasulahu. Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai hamba dan rasulnya. Apa itu rasul? Rasul adalah seorang manusia yang merdeka, zakarun, laki-laki, tidak memiliki hal-hal yang menjadikan manusia menjauh darinya secara normal, seperti penyakit menular, dan tidak pula dari memiliki ayah yang rendah di mata kaumnya dan ibu yang hina, yang tak punya harga diri, serta diwahyukan kepadanya sebuah syariat dan mendapat perintah untuk menyampaikannya. Inilah definisi Rasul. Jadi Rasul adalah seorang manusia yang merdeka, laki-laki, ya, tidak ada Rasul perempuan, semuanya laki-laki, merdeka, bukan dari budak, tidak memiliki hal-hal yang cacat atau yang menjadikan manusia menjauh darinya secara normal, ya, dan tidak pula dari memiliki ayah yang rendah. Artinya
seorang nabi itu pasti dari nasab yang baik, nasab yang bagus, baik itu dari ayahnya maupun ibunya. Tidak dari seorang pezina, tidak, tapi dari orang-orang yang mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW merupakan keturunan daripada bangsa Quraisy, yang mana bangsa Quraisy adalah suku yang paling mulia di Jazirah Arab saat itu. Kemudian diwahyukan kepadanya suatu syariat oleh Allah, diturunkan kepadanya sebuah syariat dan mendapat perintah untuk menyampaikannya kepada kaumnya. Itu definisi Rasul. Sedangkan jika orang tersebut diturunkan syariat kepadanya tetapi tidak untuk disampaikan kepada orang lain, maka itu disebut dengan nabi. Nah, itu perbedaan nabi dan rasul, perbedaan antara nabi dan rasul. Diriwayatkan bahwasanya jumlah rasul adalah, ada yang menyebutkan 313, ada yang menyebutkan 314, ada yang menyebutkan 315 jumlah para rasul. Ya, jumlah para rasul. Sedangkan yang wajib bagi kita untuk mengimaninya adalah 25 rasul. Mereka adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayyub, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyasa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Zulkifli, Isa, dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu wasallamu alaihim ajmain. Inilah yang wajib kita imani 25. Sedangkan jumlah rasul itu ada sekitar 315, 314 atau 313. Namun yang wajib bagi kita untuk mengimaninya 25 rasul. Di antara rasul-rasul itu ada yang paling utama. Di antara 25 itu ada yang paling utama, diberi gelar ulul azmi. Diberi gelar ulul azmi. Artinya para rasul yang paling tabah, yaitu mereka yang paling sabar dan menanggung beban paling berat. Mereka jumlahnya ada 5. Singkatannya mimin. Ini lebih afdal, ya. Kita sebutkan dari yang paling afdal. Pertama Nabi Muhammad, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa, dan kelima Nabi Nuh. Keafdaliyahannya ini, tertibnya seperti ini. Nabi Muhammad ini yang paling mulia, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Ini nabi-nabi yang diberi gelar ulul azmi, ya, orang yang paling sabar, paling tabah, menerima beban yang paling berat. Sedangkan jumlah para nabi diriwayatkan jumlahnya 124.000. 124.000 para nabi itu. Dan kita harus meyakininya, dan tetapi kita tidak perlu mengetahui namanya satu persatu. Rasul diutus sebagai hambanya. Nabi Allah mengutus Muhammad SAW sebagai hamba dan rasulnya ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk, lihadayatihim, sebagai petunjuk bagi mereka. Maksudnya yang membimbing mereka menuju kepada kebaikan. Itu disebut dengan yang memberikan petunjuk. Jadi membimbing umat menuju kepada kebaikan. Walitakmili ma'ashihim, penyempurna kehidupan. Maksudnya menyempurnakan kehidupan umatnya, kehidupan di dunia mereka. Wa ma'adihim, dan tempat kembali mereka, yaitu maksudnya akhirat mereka. Jadi Nabi diutus kepada seluruh makhluk untuk memberikan petunjuk ke jalan kebenaran yang bisa menyempurnakan, yang bisa memberikan kebaikan untuk kehidupan dunianya maupun kehidupan akhiratnya.
wa ayyadahu bil mu'jizatiz zahira, dan dia Allah menguatkan beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai mukjizat yang nyata. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu kullu amrin khariqil ada yadharu ala yadi nabi aw rasul ala sabilit tahaddi wal ijaz. Jadi mukjizat adalah segala perkara yang di luar kebiasaan, di luar nalar manusia, yang muncul dalam diri seorang nabi untuk menantang dan mengalahkan orang yang menentangnya. Jadi mukjizat itu perkara yang luar biasa yang muncul dalam diri seorang nabi setelah orang ini diutus menjadi nabi untuk menantang dan mengalahkan orang yang menentangnya. Ini artinya mukjizat. Sedangkan khawariqul adat samaniyah, perkara yang di luar nalar, perkara-perkara yang luar biasa yang di luar nalar itu ada 8. Yang pertama mukjizat tadi, yaitu suatu keajaiban yang diberikan kepada nabi atau rasul untuk menantang atau mengalahkan orang yang menentangnya. Kedua, al-irhas. Yang kedua irhas. Irhas adalah suatu keluarbiasaan yang muncul pada diri seorang nabi sebelum dia mendapatkan wahyu. Nah, ini bedanya dengan mukjizat. Kalau mukjizat, suatu yang luar biasa yang diberikan Allah kepada nabinya setelah diutus menjadi nabi, setelah diutus menjadi rasul. Mukjizat, contohnya Rasulullah SAW membelah bulan menjadi 2 bagian. Ya, ini setelah rasul, nabi diangkat menjadi rasul. Kalau irhas itu adalah keajaiban atau sesuatu yang di luar nalar yang diberikan kepada nabi sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum diwahyukan wahyu kepadanya. Contohnya ketika Nabi Muhammad masih kecil, ketika diajak berdagang oleh pamannya yaitu Abu Thalib, Sayyidina Abu Thalib, beliau selalu dinaungi ya oleh awan ketika berjalan, dan juga ketika Rasulullah sudah menginjak usia muda, beliau mendagangkan dagangannya Sayyidah Khadijah saat itu, maka terlihat awan selalu menaunginya. Nah, ini suatu irhas. Jadi yang muncul pada seorang nabi sebelum diutus menjadi nabi. Yang ketiga, hal yang di luar nalar namanya karomah. Al-karomah. Karomah itu muncul pada diri seorang yang mengikuti sunnah dari kalangan orang-orang yang soleh dan ahli makrifat. Jadi para wali-walinya Allah, ya, untuk membantu dakwah mereka, seperti Wali Songo dulu dan sebagainya, para wali-walinya Allah. Dan juga walinya Allah di zamannya Nabi ada. Di zaman para nabi sebelum Rasulullah ada wali-wali. Contohnya siapa? Sayyidah Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Siti Maryam ini orangnya beribadah di dalam mihrab. Mihrab yang mana itu mihrabnya Nabi Zakaria, di sana dijaga. Ada 7 pintu untuk sampai ke mihrabnya Sayyidah Maryam ini, ya. Setiap hari itu dikunci pintu itu. Datang Nabi Zakaria hanya ingin melihat keadaannya, keluar lagi dikunci. Tapi setiap datang di mihrabnya Sayyidah Maryam ini terdapat makanan. Padahal bagaimana mungkin orang memberi makan sedangkan pintu itu sangat dijaga ketat. Dan yang lebih aneh lagi, di situ ada buah-buahan musim panas padahal saat itu musim dingin. Dan ketika musim panas, Siti Maryam ini memperoleh buah-buahan atau makanan yang ada di musim dingin, ya. Jadi ketika musim panas ada makanan di musim dingin, ketika di musim dingin ada makanan musim panas. Maka heran Nabi Zakaria. Ketika itu ditanya, dari mana engkau dapatkan makanan ini? Ya, singkatnya,
Siti Maryam menjawab, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nah, begitu juga Sayyidah Fatimah saat itu. Sayyidah Fatimah membawa roti dan juga daging, sedikit daging dan 2 roti, datang ke rumah Rasulullah ingin berbagi makanan. Ternyata setelah dibuka, ternyata isinya banyak sekali dagingnya, banyak sekali rotinya, hingga makan bersama-sama satu keluarga, dan juga dengan cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Bahkan setelah selesai makan masih tersisa banyak sehingga diberikan kepada tetangganya. Ini suatu karomah yang diberikan kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, ini karomah adalah sesuatu yang di luar nalar yang diberikan kepada orang-orang soleh atau solehah yang mengikuti sunnah, ya, dan mereka ahli makrifat, ya, atau wali-walinya Allah. Itu karomah. Kemudian yang keempat, al-i'anah atau ma'unah. Itu diberikan kepada orang yang beriman pada saat dalam kondisi darurat atau lainnya karena Allah berkehendak memuliakannya. Jadi orang ini bukan wali, orang Islam, orang biasa, orang beriman, ya. Ketika misalnya dia jatuh, ya, dari tempat ketinggian, ternyata dia tidak apa-apa. Nah, ini maunah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau jatuh dari gedung lantai 3 dia remuk, tapi ternyata enggak. Nah, karena dia orang yang beriman, karena dia ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maunah, pertolongan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, al-istidraj. Istidraj, diulur, ya. Istidraj maknanya diulur-ulur, yaitu muncul pada diri orang kafir dan fasik yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Misalnya orang ini bukan orang beriman, orang yang kafir, orang yang fasik, namun diberikan kemuliaan terus oleh Allah, ya, diberikan sesuatu yang luar biasa pada dirinya, seperti seperti Fir'aun. Fir'aun tidak pernah sakit selama hidupnya. Fir'aun tidak pernah sakit hingga dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, Fir'aun ini orang yang kafir kepada Allah, dia diberikan tubuh yang sehat, tidak pernah sakit, mulai dari kecil hingga dewasa tidak pernah sakit. Nah, ini istidraj, diulur sama Allah agar dia semakin lalai jauh dari Allah karena Allah membenci orang ini. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, al-ihanah. Al-ihanah itu muncul pada diri orang kafir atau orang-orang yang mengaku menjadi nabi, ya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, kebalikan dari istidraj, sama-sama diberikan kepada orang kafir, tapi kalau istidraj sesuai dengan yang diinginkan, ya, seperti Fir'aun tadi. Namun al-ihana itu muncul pada diri orang kafir tetapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Contohnya yang terjadi pada Musailamah al-Kadzab yang mengaku nabi, ya, nabi palsu. Saat itu ada sumur ini diludahi agar menjadi manis, ternyata menjadi asin. Nah, ini ihana. Kemudian dia mengusap kepala anak kecil, inginnya memberkatinya, tapi ternyata setelah diusap kepalanya, rambutnya menjadi rontok dan gundul. Nah, ini tidak seperti yang diinginkan olehnya. Nah, ini namanya al-ihana. Kemudian ketujuh, al-kahana. Al-kahana itu muncul pada diri seseorang dengan perantara setan, ya. Kahana itu bantuan dari jin, dari setan, dukun-dukun, ya. Ini namanya al-kahana. Yang kedelapan, ya, dukun, dajjal, dan sihir, ya. Kalau kahana itu memerlukan perantaraan jin atau setan, sedangkan kalau yang kedelapan, sihir, itu dia orang ini, dukun ini mengamalkan sesuatu yang mana itu adalah sesuatu daripada sihir sehingga muncul sesuatu keajaiban-keajaiban. Nah, bagaimana hukumnya orang Islam mempelajari sihir? Haram orang Islam mempelajari sihir. Ada yang mengatakan ulama boleh mempelajari sihir asal dia seorang qadi, ya, orang yang sudah kuat syariatnya, dan tujuannya bukan untuk mengamalkan sihir itu, hanya untuk mengetahuinya.
Jadi boleh untuk mempelajarinya tapi tidak boleh mengamalkannya. Tetapi untuk orang awam, orang mukmin yang orang Islam yang umum yang pada umumnya mayoritas haram untuk mempelajari sihir ini karena takut terjerumus ke dalam pengamalannya. Baik, kita lanjutkan di sini, wa annahu alaihi salatu wasalam shadiqun, dan beliau seorang yang jujur fi jami'i ma akhbara bihi, atas segala kabar yang disampaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bersifat jujur, yaitu memberikan sesuatu sesuai kenyataannya dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa hukum-hukum, larangan, kabar gembira, ancaman, perkara-perkara gaib baik duniawi atau ukhrawi. Maka dia Allah mewajibkan kita agar mengimani semua itu. Ya. Rasulullah SAW memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib bagi Rasul ada 4: siddiq, amanah, tabligh, fatwana. Siddiq, jujur. Tabligh, menyampaikan. Nabi menyampaikan risalahnya. Amanah, Nabi seorang amanah, jika diberikan suatu tanggung jawab dia melaksanakannya dengan baik. Fatonah, cerdas, Nabi itu seorang yang cerdas. Dan yang mustahil kebalikannya, ya, Nabi itu bukan seorang yang kadzib, bukan seorang yang suka berbohong, ya. Lawannya siddiq adalah al-kadzib. Kemudian kitman, mustahil bagi Nabi kitman, menyembunyikan wahyu dari Allah. Jadi jika ada yang bilang bahwasanya Rasulullah itu menyembunyikan sesuatu yang mana dirahasiakan dari umatnya, tidak ada. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW secara amanah. Ya, jadi tidak mungkin Nabi bersifat kitman, yaitu menyembunyikan. Kemudian khianat, al-khianah lawannya amanah. Nabi tidak pernah berkhianat terhadap apapun juga. Dan juga baladah, yaitu baladah itu bodoh. Nabi tidak bersifat bodoh. Ini lawan daripada fatona. Nabi cerdas. Ketika hijrah ke Madinah, Madinah itu ada di sebelah utaranya Mekah. Namun Nabi tidak langsung ke utara. Nabi ke selatan terlebih dahulu, kemudian berbelok ke utara, sehingga tidak bisa dikejar oleh orang kafir Quraisy. Ini pintar, sifat dari Nabi yaitu fatona, cerdas. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan daripada apa-apa yang harus kita imani daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul ini memiliki, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki 11 istri. Yang harus kita tahu bahwa istri-istri Nabi itu ada 11. Isnatani tawfaita qablahu. 2 orang meninggal sebelum Nabi. Siapa itu? Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Jadi 2 orang, yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Itu istrinya Nabi yang meninggal sebelum Nabi SAW meninggal. Kemudian 7 setelah Nabi meninggal, artinya mereka baru meninggal setelah Rasulullah meninggal. Itu ada 7 orang, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Saudah, Hafsah, Maimunah, Ummu Habibah, yang mana nama aslinya adalah Romlah, kemudian Zainab binti Jahsy, Ummu Salama, Juwairiyah, dan Sofia. Ini nama istri-istrinya baginda Rasulullah. Dan Rasulullah memiliki sariyah, memiliki budak perempuan 4. Salah satunya itu Maria Al-Qibtiyah, yaitu hadiah daripada pemerintah Mesir saat itu. Kemudian anaknya dari Rasulullah SAW, anak daripada baginda Rasul itu ada 7.
3 laki-laki dan semuanya meninggal ketika kecil, dan 4 itu perempuan. Siapa yang laki-laki ini namanya? Mereka adalah Qasim, Ibrahim, dan Abdullah. Kemudian 4 anak perempuan itu yaitu Zainab yang dinikahi oleh Abul As Ibn Rabi'. Kemudian yang kedua adalah Ruqayyah yang dinikahi oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Kemudian Ummu Kulsum yang dinikahi oleh Utsman bin Affan juga. Setelah wafatnya Ruqayyah, kemudian Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha yang mana dinikahkan dengan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhaha. Radhiyallahu anil jami' wa kulluhum min Khadijah radhiyallahu anha illa Ibrahim fa ummuhu Maria. Jadi semuanya itu tadi merupakan anak Rasulullah dengan Siti Khadijah, kecuali satu yaitu Ibrahim. Ibrahim itu anak daripada budak perempuannya Rasul atau sariyahnya Rasul yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Ini yang harus kita ketahui daripada beriman kepada Rasulullah SAW, dan beliau itu fa innaka la'ala khuluqil azim. Allah memuji Rasulullah bahwasanya sesungguhnya pada dirimu Muhammad ada akhlak yang agung. Maka hendaknya kita mengikuti akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, mau mengimani kenabian beliau dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan beliau, menjauhi larangannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, menjalankan syariatnya dengan benar sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Ilal liqa, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.